Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablugha jibala tula. Shadaqallahul azim. Berselindung aku kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan bisa menjulang setinggi gunung. Maha berat Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-37. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla ja'zariyin jawazin sakhabin fil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, hadis bernomor 1878. Tangguangku, bapak-bapak, sidang jemaah tarawih, ibu-ibu, para bunda kandung, adik-adik remaja, hadirin wal hadirat, jemaah tarawih Masjid Az-Zaimah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Malam inilah malam nan ke-8 baleh Ramadan ampe baleh ampe 27 Hijriah. Iyalah nan ke-8 baleh apa ibu-ibu? Adonalah ke-8 baleh, adonan 7 baleh. Nan tarawih hari Selasa Allah 8 baleh. Nan tarawih hari Rabu 7 baleh. Kedua-duanya batur. Tu nak batur nan mau Ustaz. Nan nalun satu saraka ada tarawih sampai malam kini ya, tu dak batur. Tergantung keyakinan kita masing-masing. Apa-apa ibu-ibu jemaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah malam kini masih dipilih oleh Allah untuk bersobok je Ramadan, dipanjangkan umur kita. Kalau kita lengongkan suuk jo kita, mungkin tahun dulu ada kawan awak nanda ke awak salat tarawih nan acuk berjemaah sama jawab kini ndak dolai, karena tidak diberi kesempatan umur panjang oleh Allah.
Atau lah ada yang panjang umur tapi malam kini tidak bisa hadir karena kesehatan tidak diagih, sakit, terbaring di rumah sakit, lalu di rumah karena tidak bisa berjemaah. Atau lah ada yang diagih panjang umur, badan segeh, sehat, segar bugar, pagi bulan puasa terakau je dia nyopai jogging, tapi malam kini tidak bisa hadir ke tempat ibadah, tidak bisa bertarawih, tidak bisa berjemaah. Batu imannya sedang drop, sehingga lebih familiar di tangannya remote TV, ya, tombol HP, atau kalau kami nak apa-apa lebih sukunya duduk di kolam pancing daripada di masjid karena iman sedang drop. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipilih, mudah-mudahan kita mendapat derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa-apa je ibu-ibu kecil Nabi ada di antara umatku nan panceke. Le tahu panceke di ibu-ibu? Lain. Kiki, bahasa kampung punya kiki. Sampili karyang, kajaiban lapi, jaguang. Siapa yang sampili karyang umatku itu kecil Nabi? Orang nan ndak nama beragi? Bukan. Orang nan indak suka bersedekah? Bukan. Siapa? Orang umatku yang ketika disebut namaku kecil Nabi, inyuan yang ndak namuh bersalawat. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ketika kita bersering bersalawat, kita mendapat syafaat di akhirat kelak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ambo baru sekali ko kamari, ya, lah lamo indak kapasia, kironyo lah banyak sawah, lah lamo indak kasuli ayah, kiranya lah gagah masjid Az-Zaimah. Az-Zaimah artinya apa, Bu? Ibu-ibu lah mau tanya, Az-Zaimah artinya, Bu? Tak tahu, Bu, dah? Az-Zaimah itu bahasa Arab, perempuan yang bertanggung jawab, perempuan mulia yang bertanggung jawab, pemberani. Kamu cari profil masjid ko ketika diresmikan oleh Pak Gubernur adalah dibangun de Profesor Jurnalis Udin. Iya, Bu. Dihadiahkan, diabadikan untuk nama orang tua beliau, Ibu Az-Zaimah. Jangan salah sabui, Azimat jangan, beda. Ya, Az-Zaimah, perempuan mulia yang bertanggung jawab. Masya Allah, subhanallah. Apa-apa je ibu, dulu boleh acuk kamari, lewat liaya gando koto tuo taruh kata nyong balik kanan. Tapi lah beberapa tahun tak ada kas. Alhamdulillah malam kini ambo dapat bersobok jadi sana ambo risiko apa-apa ibu-ibu dalam rangka tausiah Ramadan ambo indak magih pengajian, indak maja pak ibu. Kalau tak kalau ambo jagoan, kalau lupa ambo ingat lesway itu, Bu. Lain nama ambo no family, di belakangnya dia geh Fati, no family Fati. Panggilan sehari-hari bisa dipanggil di orang Pak Nok atau Pak Feli,
Tapi kalau pati itu nama orang kayak ambo. Rumah ranggai di Talang Babungo. Ado induk baku ambo babini di siku dulu. Namanya Al-Mukarram Buya Salmanir MS. Keseharian ambo di SMA 2 Kota Solo, tinggal di Nagari Cupak. Jadi tadi ambo dari Cupak jam 5:10 ambo berangkat santai-santai saya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, itu sekedar perkenalan, dan beberapa mungkin lailah tahu, ada yang tahu ambo nampalik nanda tampak ambo Pak Anto beliau ke Padang tadi mah WA ambo tak bisa hadir Pak karena sedang ada acara di Padang. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pembicaraan kita malam ini kita agih judul orang-orang yang dibenci oleh Allah. Dari ayat yang kita bacakan tadi, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena kamu tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan bisa menjulang setinggi gunung. Kita rangkaikan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadis bernomor 1878. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada 4 orang. Pertama, Bapak dan Ibu, saya yang dibenci Allah itu orang-orang nan sombong. Kalau kita definisikan sombong itu model anak sekolah adalah orang-orang nan merasa lebih pada orang lain dalam segala hal. Kalau inyo berilmu bisa sombong, bisa. Inyo nan paling santiang, orang ko bodoh saya sadonya. Kalau di bidang arato bisa orang sombong, bisa. Inyo nan paling kayo, orang ko pansek sadoala. Sagala-galanya. Kalau di bidang keturunan nan paling ningrat inyo, orang ko sarok-sarok kuaci kena. Itu kalau diumpamakan sombong itu. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Kalau kita tilik sejarah, tidak ada orang-orang yang sombong semenjak bumi tak kambang sampai hari kini nan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu tidak boleh, sangat murka Allah. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, sombong itu adalah selendangku. Barang siapa yang menyaingi aku tentang itu, maka dia akan aku azab. Nabi jo ngecean tidak akan mendapat bau surga orang-orang yang dalam hatinya terbesit sedikit saja rasa sombong. Apa-apa ibu, Qarun sombong ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun sombong ditenggelamkan oleh Allah. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, kaum Ad dan Samud, semuanya mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di bidang harato mulia sombong, rasanya nan mulia sombong tu pertama mungkin Qarun Bapak Ibu. Kalau di bidang pangkek mulia sombong, nan pantas sombong itu Fir'aun, kerana mengaku Tuhan. Tapi semua itu akhirnya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian orang yang kedua yang dibenci oleh Allah Bapak Ibu, orang-orang yang suku berteriak-teriak seperti orang di pasar. Jawazin sakhabin fil aswaq. Suku maria-ria. Ya. Munculnya kareh. Kalau ada
dalam kehidupan awak apa ibu, kecik pameo dalam kehidupan awak. Wak den muncuang den senan baca iko konyo. Tapi hati den elok. Atau kalau ada para pejabat awak apa-apa awak, kecik awak, apa tu muncuangnya yo baciri nah. Muncuangnya yo bamo, tapi hatinya elok. Tidak. Dalam Islam Bapak Ibu, nan lahir menunjukkan nan batin. Dah ada muncuang kasar hati elok nonsen. Jadi jangan suka mari ariak mode orang di pasar kecil dah. Ini diibaratkan seperti orang di pasar. Karena di pasar itu orang dengan kadang-kadang ngecek. Kalau nyo jadi orang tua memberangan keluarga di tengah nan rami. Kalau nyo jadi mama mari kemenakan di tampek nan rami. Kalau nak ada senang hati dah. Orang-orang yang seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dan ketiga sia yang dibenci oleh Allah yaitu jifatim bil lail himarim bin nahar. Malamnya sarupa bangkai, siangnya sarupa keledai. Itu kata hadis Nabi. Orang-orang nan malam sarupa bangkai, nan siang sarupa keledai. Apa maknanya Bapak Ibu? Orang-orang nan pamaleh. Malam mode bangkai, malas beribadah. Siang mode keledai, malas bekerja, malas berusaha. Nah malam serupa bangkai. Kalau untuk beribadah tak tanggung malehnya dah. Padahal Allah sudah sampaikan di samping yang wajib salat 5 waktu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Separuh malam, sepertiga malam bangun tahajud. Untuk apa kata Allah? Sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Jadi orang-orang nan maleh bangun malam, nan maleh beribadah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam bulan Ramadan. Ya. Senayan saya hari tarikh dengan Bapak Ibu. Ya. Tarawih orang tarawih lah. Pejumat orang pejumat lah. Ramadan orang Ramadan lah. Tapi inyo kata tak jawaban tu itu. Indak ka berubah, tak bergeming hatinya sedikit pun, sehingga hatinya tertutup, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Dah ditutup hatinya oleh Allah, didinding rapat hatinya oleh Allah, sehingga apapun yang disampaikan kebenaran kepadanya dia tidak bergeming sedikit pun. Malamnya seperti bangkai, siangnya seperti keledai. Ada orang nan tak pandai menari, nyokecen lantai nan goyang. Ya itu bahasa Minangnya tuan. Inyo nan tak pandai menari, lantai nan goyang. Artinya apa? 1001 alasan untuk tidak mau berusaha untuk beraktivitas ke arah yang lebih baik. Aduh saya datuk-datuk gitu ngecean kalau kabaja unjur kapangku kait indah do nanamu haji Allah. Nah itu adalah orang-orang nan pamaleh. Allah sangat
benci pada orang-orang yang malas beribadah, malas berusaha dan berikhtiar untuk menjalani kehidupan dia di dunia ini menuju kampung akhirat yang kekal dan abadi. Terakhir Bapak dan Ibu, siapa orang-orang yang dibenci oleh Allah? Kata Nabi, alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Orang yang dibenci oleh Allah itu yang terakhir, yang keempat, dia berilmu tentang dunia tetapi bodoh tentang kehidupan akhiratnya. Kalau untuk bicara dunia, tinggi sinyalnya Bapak Ibu. Ya, bicara bisnis tagak telingonya, nyalang si matonya. Ya, dunia nomor satu. Aset, seluruh daya, upaya, tenaga, dana disalurkannya untuk berduniaria, untuk kehidupan dunianya. Padahal Allah sampaikan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Tidak lain tidak bukan kehidupan dunia itu hanya senda gurau dan main-main, kata Allah. Kehidupan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah akhirat. Kata Allah, apakah kamu tidak mengetahuinya? Orang-orang yang menjadikan dunia itu adalah ending dari kehidupannya, terakhir tujuannya, maka kejadian dunia itu nomor satu, Pak. Akhirat bisa nomor sepatu, ada nomor 32, ada nomor 39 sampai nomor habis untuk dunia. Tapi ketika bicara akhirat, tatakku sekepalanya, tumbuh kantuknya, ya, tertutup matanya, ditutup telinganya. Artinya dia cerdas, berilmu untuk kehidupan dunianya dan bodoh untuk kehidupan akhiratnya. Orang-orang yang seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu-ibu, tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan sebanci kawalah sakit kepala abu. Ya. Apalagi Allah yang benci kepada kita. Padahal setiap saat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sapu jagat, doa awak yang familiar di lidah setiap saat. Tandanya awak nio disayang Allah. Ketika disayang oleh Allah, selamat dunia, selamat akhirat lebih-lebih, dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita indak termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah, tapi orang-orang yang disayang oleh Allah. Setuju Bapak Ibu menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Lain. Kalau mudah-mudahan dicintai oleh Allah, seruan Allah kepada awak, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan ketika panggilan itu terkhusus untuk awak masing-masing, kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.